Udah, Pak. Udah. Bukan, takut kabelnya goyang. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara yang duduk di luar, masih ada tempat banyak di dalam sini. Silakan datang ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini di dalam kebaktian di gedung gereja yang sebenarnya adalah kebaktian keluarga demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin membicarakan bersama-sama pada malam hari ini, yaitu suatu jemaat di Asia Kecil, dan jemaat ini bisa menjadi satu pedoman untuk kita belajar. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Nah, coba saudara perhatikan di sini. Ada seorang murid Yesus namanya Yohanes. Di dalam Alkitab itu ada 3 nama Yohanes. Pertama adalah Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Kedua adalah Yohanes murid terkasih, yaitu Yohanes yang selalu bersama dengan 12 murid ikut dengan Yesus kemana-mana selama kurang lebih 3 tahun. Dan yang ketiga adalah Yohanes Markus yang tulis Injil Markus. Itu nama depannya Yohanes. Nah, ini Yohanes murid terkasih, murid Yesus ini di satu pulau namanya Pulau Patmos. Ya, Tuhan Yesus memberikan satu penglihatan kepada dia, dan penglihatan itu kemudian dia tulis. Nah, di antara penglihatan-penglihatan itu adalah satu pelajaran kepada 7 jemaat. Dan salah satu dari 7 jemaat itu adalah jemaat Philadelphia. Ya, itu akan kita bicarakan. Apa artinya Philadelphia? Tolong saya tulis di situ. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Nah, saya ceritakan dulu sedikit ya. Dulu ada satu kerajaan Yunani, rajanya itu namanya Eumenes II. Dia pergi berperang, dia pergi ke medan laga. Tetapi setelah peperangan selesai, Eumenes II tidak kembali. Jadi orang mengira bahwa dia itu tewas, belum ada hubungan dengan telepon atau selular atau pakai alat satelit, belum ada. Kabinet kerajaan itu mengangkat adiknya Attalus II menjadi raja. Dan ketika Raja Attalus II sedang memimpin kerajaan Yunani ini, abangnya pulang. Nah, pada waktu abangnya pulang, adiknya bilang begini sama abangnya, "Nah, saya bersyukur kepada para dewa." Itu dulu itu mereka bersembah pada dewa-dewa ini 100 tahun sebelum Yesus, ya, bahwa abangku telah pulang dan silakan abang memerintah kembali. Biasanya kalau orang sudah memerintah, sudah duduk di singgasana, dia tidak mau lagi untuk turun. Tapi Attalus II merelakan abangnya Eumenes II kembali memerintah, sehingga dikatakan kota itu kota kasih persaudaraan, Philadelphia. Baik, kita mulai baca. Begini Yesus tulis ya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat di sini artinya para pejabat gereja, pimpinan gereja. Bukan berarti malaikat yang seperti saudara bayangkan terbang-terbang begitu ada dalam jemaat, bukan itu. Tapi adalah para pelayan, para pejabat gereja di Philadelphia. Inilah firman dari, tulis angka 1 di depannya. Ini sifat Yesus yang pertama, yang kudus. Nah, ini dia sifat Yesus yang pertama, kudus. Artinya apa? Yesus ini suci, bebas dari dosa. Tidak ada satu kesalahan secara moral dalam diri Yesus. Dia ini suci. Makanya dikatakan yang kudus. Yang kedua, sifat kedua, tolong tulis angka 2 di atas, yang benar. Yang benar artinya apa? Asli, tidak palsu. Kalau dikatakan bolpen ini bolpen yang asli, sebab sekarang kan banyak bolpen yang palsu, mereknya terkenal tapi dipalsukan misalnya, atau jam tangan yang palsu. Yang ketiga, sifat yang ketiga, yang memegang kunci Daud. Apa artinya memegang kunci Daud? Yang memegang kuasa, otoritas. Itu dibilang pemegang kunci. Kenapa Daud? Daud adalah simbol dari raja yang diberkati oleh Allah dan merupakan keturunan Yesus. Ya, itu sifat. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan ini ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu. Tolong digaris bawah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kenapa tidak bisa ditutup? Karena Yesus yang memegang kunci. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini penting sekali. Ukurannya adalah menuruti firman dan tidak menyangkal nama Yesus. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Nah, itu salah satu ciri dari jemaat iblis, terjadi dusta banyak di dalam jemaat iblis, karena iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Ya. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Garis bawah, aku mengasihi engkau, jemaat Bethel Tanjung Pinang. Penting sekali, ini penting sekali. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi jemaat dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, Yesus bilang. Ayat garis bawah ini, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Barang siapa menang, garis bawah ini, barang siapa menang,
ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Sudah lihat pilar itu di tengah-tengah, itu namanya soko guru. Ya, pilar itu adalah soko yang menyokong, tapi dia sebagai guru. Jadi kalau nggak ada pilar ini kan gedung besar begini tidak bisa menyanggah. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13 kita baca sama-sama. Ayo kita mulai. Mendengarkan lingkar, mendengarkan lingkar. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya di Kalimantan Barat. Setelah 3 hari 4 hari saya di sana, saya pulang kembali, dan itu harus lewat Pontianak. Jadi saya hari itu harus kembali ke Jakarta karena besok pagi saya sudah ada acara. Jadi pesawat dari Ketapang berangkat jam 3, tetapi saudara tahu pesawatnya datang terlambat. Jadi pesawat baru mulai berangkat setengah 5, sedangkan pesawat yang menunggu di Pontianak itu jam 6 take off berangkat ke Jakarta. Perjalanan Ketapang Pontianak hampir 1 jam karena pesawat kecil. Dan pada waktu saya sampai di Pontianak, saya memang lebih dulu turun, saya ambil koper saya, itu majelis yang menunggu di airport sudah begini. Ada. Itu 200 meter saudara. Jadi dengan koper ya, saya lari 200 meter, kemudian lewat gedung airport kira-kira 50 meter. Sudah itu pergi lagi naik ke pesawat kira-kira 150 meter. Waduh, tenaga saya sudah habis. Saya hosa, sudah berat sekali. Hosa tahu kan? Dekat Hosea itu hosa. Pada waktu saya naik ke pesawat, itu stewardess atau pramugari, dia bilang, dia sudah pegang itu pintu pesawat. Pada waktu saya naik, dia bilang begini sama saya, Pak, hampir terlambat. Kalau ini pintu sudah ditutup, nggak bisa dibuka. Sudah lihat? Nah, inti dari jemaat Philadelphia itu terdapat di ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu pekerjaan apa yang dilakukan di jemaat Bethel Tanjung Pinang ini. Yesus tahu. Aku telah membukakan pintu bagimu dan tidak bisa ditutup. Sebaliknya, di ayat yang di atas bilang, kalau pintu ditutup tidak bisa dibuka. Pintu itu sama dengan kesempatan. Jadi dalam arti rohani, aku telah membukakan pintu, artinya aku sudah membuka kesempatan bagi kalian. Saya sudah membukakan peluang bagi kalian. Manfaatkan kesempatan itu. Pintu apa yang pertama-tama Tuhan buka? Pintu pekabaran Injil. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil. Nah, itu pintu kesempatan terbuka, sehingga Injil itu tersebar kemana-mana. Saudara tahu kapan Injil masuk di Indonesia? Abad keberapa? Tahun berapa? Abad keempat. Itu dari gereja India, Maktoma namanya, gereja Ortodoks, gereja Timur. Itu ada orang-orang penginjil, orang-orang India pergi ke pesisir utara Sumatera Utara. Itu di Banus. Pesisir mana Pak? Barat ke timur?
baratnya bagus. Hah? Barat kan? Bagus. Di sini pertama kali abad keempat tahun 500 sekian masuk Injil di sana. Tetapi kenapa Injil di sana tertutup dan tidak berkembang? Mengapa? Mengapa gereja di sana hilang dan orang Kristen hilang? Mengapa? Karena metode dan strateginya salah. Itu menurut analisa gereja Katolik. Mereka membawa bahasa India kepada orang Batak yang lidahnya tidak sama. Strateginya salah, dipaksakan budayanya masuk. Barulah Sinomensen yang berhasil. Kenapa? Karena dia sudah belajar bahasa Batak di Jerman, sudah belajar budaya Batak di Jerman. Jadi pada waktu dia mengabarkan Injil, dia memakai dengan bahasa Batak. Kalau metodenya salah, kalau strateginya salah, ketiga, kalau kontinuitasnya, berkesinambungannya tidak berjalan, pintu tertutup. Haleluya.
Baik, saya teruskan saudara-saudara. Kita lihat dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Di ayat 8 dibilang di situ bahwa Tuhan membuka pintu
dan pintu itu tidak akan ditutup lagi. Nah, pintu yang pertama dibuka adalah pintu penginjilan, karena ini adalah mandat atau perintah yang Tuhan berikan supaya beritakanlah Injil. Dan dalam mengalami pemberitaan Injil banyak tantangan yang sudah dapat, banyak sekali. Yang kedua, pintu yang dibuka oleh Tuhan, persekutuan. Nah, ini koinonia, persekutuan. Itu jemaat pertama. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, coba buka Kisah Rasul pasal 2. Ini pele dulu nih ya, ditahan dulu dengan tali Alkitab. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul itu sesudah Yohanes pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2. Nah, ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dapat saudara? Ayo kita baca sama-sama. Mereka dengan kata mereka, ayo sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Persekutuan itu penting sekali, sangat penting. Dan dalam persekutuan ini, dengarkan saudara-saudara, itu mesti ada pengajaran. Pengamal kita seperti ini malam ini kita belajar sama-sama, ya. Kemudian di situ mesti ada berdoa bersama-sama. Doa bersama-sama itu bukan milik karismatik untuk Pentakosta. Salah, persekutuan doa itu sudah dimulai dari sejak awal. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus bersama para murid sering berdoa bersama-sama. Tapi setelah Yesus naik ke surga, mereka tetap ada persekutuan doa. Coba lihat Kisah Rasul pasal, coba buka Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Dapat saudara-saudara? Mulai dengan kata mereka. Ayo sama-sama kita baca. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi ibunya Yesus ya ikut persekutuan doa. Saudara-saudara Yesus, tidak saudara kandung. Maksud saya, Yusuf dan Maria punya anak-anak lagi, tapi Yesus adalah lahir dari Roh Kudus. Tapi itulah saudara-saudara Yesus. Mereka suka kumpul bersama-sama, doa bersama-sama. Jadi di sini perlu doa para presbiter. Tentukan hari apa, ya, sebulan berapa kali para presbiter berdoa sendiri. Kemudian nanti ada persekutuan doa ibu-ibu, persekutuan doa kaum bapak, persekutuan doa guru-guru sekolah minggu. Penting sekali. Majelis sinode di saya di kantor pusat, persekutuan doa setiap hari Rabu. Datang hari Rabu cuma berdoa, ada apa? Jadi saya memberikan Alkitab, penjelasan Alkitab. Biasanya itu penjelasan untuk khotbah hari Minggu. Seperti khotbah Minggu nanti ini sudah dijelaskan lebih dulu dari Yeremia 9, saya jelaskan. Kemudian ada penang Alkitab, diskusi. Ya, sesudah itu selesai doa bersama-sama. Apa yang kita doakan? Doakan si anu sakit, doakan gereja begini, doakan persidangan sinode, doakan doa. Nah, nanti
doa ini dipimpin oleh siapa? Ya majelis bergilir 3 orang. Ada 4 topik selalu digilir berapa? Saya memberikan hanya bernama kitabnya aja. Saya bikin majelis muda sendiri persekutuan doa pada kitab itu penting sekali, sangat penting. Semua gereja kalau sudah tidak berdoa lagi dan baca Alkitab, ini bukan gereja lagi namanya. Ini udah kayak persekutuan bola kaki. Persekutuan bola kaki aja berdoa sebelum tanding. Dibuat satu penawar kitab, dibuat satu persekutuan doa, dibuat satu pendalaman iman. Buat itu adalah pintu yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan sia-siakan pintu itu, sebab di situ ada pembelajaran, ada apa namanya, pembelajaran, ada pembinaan. Saudara lihat, ada majelis salah bicara karena tidak dibina. Saudara-saudara, Yesus sudah menderita, dia mati di kayu salib, dan oleh bulir-bulirnya kita diselamatkan. Orang sudah bilang, bulir, dia ulang lagi, mungkin setengah-setengah pokok. Bulir-bulirnya kita diselamatkan. Bulir. Saudara-saudara, dengan bulir aja sebuah, apalagi dengan bilur, dia bilang, coba. Karena tidak ada pembelajaran. Dengarkan, ada majelis karena tidak ada pembelajaran. Dengarkan saudara. Pada waktu Petrus keluar, saudara-saudara, ayam berkokok 3 kali. Nah, dia di majelis di rumahnya punya peternakan ayam. Jadi dia kokok 2 kali, 3 kali. Itu ayam kokok lebih keras. Petrus menanyakan Yesus, salah, ayamnya berkokok cuma 1 kali, penyangkalannya yang 3 kali. Jadi itu adalah pintu yang terbuka. Nah, pintu yang terbuka yang Tuhan buka, dan ini tidak ada di mana-mana. Tidak ada satu persekutuan yang berkumpul tiap minggu dalam jumlah besar kecuali gereja. Kebaktian jam 6 pagi, 9, dan di jam 5 sore, jam 7 malam, di mana lain-lain gereja lain-lain jam. Makanya pendeta-pendeta inilah paling hebat. Bapak SBY berdiri di depan banyak orang seminggu berkali-kali. Pendeta-pendeta ini hampir tiap hari berdiri di depan banyak orang. Bagian keluarga, penghiburan, kematian, segala macam dia berdiri di situ. Kebaktian syukur, kebaktian hari Minggu, ketemu banyak orang. Saya orang mungkin lebih banyak ketemu dengan banyak orang, khotbah di banyak orang. Saya baru pulang dari Medan, kemudian dari Medan saya kasih pengingat iman, saya pergi ke Siantar, dari Siantar kemudian saya pergi ke sini, nanti di sini saya pergi ke Natuna. Nah, ada orang begitu. Ini kesempatan yang paling baik, pintu yang Tuhan buka. Nah, pintu yang semacam ini Tuhan buka. Dengarkan saudara-saudara, dengarkan. Itu kelihatan juga dengan memberikan persembahan syukur. Tidak ada begitu orang berkumpul lalu memberikan persembahan. Tapi bagaimana cara kita memberikan persembahan itu sangat menentukan. Ini ada satu om ya, ini orang Manado, ini om ini. Dia ada kami ini om. Mari ini om kaya. Kenapa kaya? Dia punya ENKL, ekspedisi muatan kapal laut. Oh, ini bisnis luar biasa. Tapi dia sayang dia punya keponakan. Dia bilang sama dia punya keponakan masih kecil-kecil ya. Mari taruh di gereja sama-sama. Naik mobil Mercedes Benz-nya, anak orang keponakan masuk, sudah habis gereja, om bilang orang minum es krim, makan McDonald. Dia punya keponakan senang, dia bukan main. Senang sekali keponakan. Tapi waktu duduk di gereja, kantong kolektor lewat, om keluarkan di kantong kolektornya, dia kasih uang.
Oh, kasih dia. Oh, ini uang saudara-saudara, tre lurus, baru, bomba. Dia kasih masuk, lihat di kantong pertama, 1.000 rupiah. Yang kedua 1.000 rupiah. Yang ketiga 1.000 rupiah. Kepala-kepalanya bilang begini, oh, cuma kasih 1.000 rupiah. Oh, kan kaya. Oh, punya mobil, kalau datang kembali dengan mobil Mercy. Oh, banyak duit, rumah besar begini, usaha besar. Shhh. Kamu mendengar apa kata majelis tadi? Berikanlah dengan sukacita. Jadi ini om yang berikan dengan sukacita. Pemberian Kristen itu karena ukurannya bukan sukacita, ukurannya adalah seberapa berkat yang kamu rasa, bukan soal sukacitanya. Saya memberikan 1.000 rupiah sukacita, tapi itu tidak berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya harus memberikan lebih 5.000. Kalau ini om tadi yang kaya, mungkin 100.000 dia kasih masuk. Bukan dengan seberapa yang kamu mau, tapi dengan seberapa yang kamu mampu. Oh, mau kasih masuk 1.000, mampunya berapa? 1 juta. Lihat selisihnya 999, selisihnya jauh sekali. Oh, memberi suka 1.000 rupiah, tetapi berkat yang dia rasa 1 juta, 2 juta. Nah, ini dalam dunia fabel. Tahu dunia fabel? Dunia hewan. Ini babi sama sapi, berdebat. Babi sama sapi bilang begini, lihat di babi bilang begini, Safi, siapa yang paling rugi di antara orang? Oh, sapi bilang, oh, saya yang paling rugi. Saya punya badan besar dan dorang bikin kita daging steak, tenderloin, sirloin di seluruh dunia. Daging sirloin, tenderloin, daging sapi. Oh, babi bilang, tidak. Orang GBIB bikin kita babi badan, kata babi santai babi. Oh, campur ikan-ikan. Oh, sadar. Orang jual di pasar. Oh, ada orang ini. Sapi bilang, saya juga yang paling rugi. Saya punya kaki ini, orang bikin sop kaki di mana-mana. Oh, babi bilang tidak. Apa lihat orang GBB, kalau orang bikin berita bon, pakai kaki babi, bukan kaki ayam, kaki babi. Waktu kita pakai kaki babi, kata babi, orang islam. Tapi itu ramu-ramu kecil orang makan habis sisa. Kalau lihat, ini babi dan sapi membicarakan, dengarkan, kelebihan mereka sebagai kerugian. Banyak orang Kristen begitu, dorang punya kelebihan, mereka lihat sebagai rugi. Dorang diberikan kelebihan karunia, kelebihan keterampilan, kelebihan pengetahuan, kelebihan harta, kelebihan pengalaman. Mereka bilang apa kalau ketemu dengan gereja? Rugi saya. Ini namanya mental babi dan mental sapi. Betul, saya kasih tahu sama saudara. Saya kan lama hidup di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, melayani di sana. Saya lihat banyak orang-orang kaya yang mempunyai mental sapi sama mental babi. Di jemaat Makedonia dalam Alkitab, jemaat yang paling miskin di Eropa dan Asia, sudah mereka lah yang paling banyak memberikan untuk persembahan di Yerusalem. Mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dengan pemberian. Ada orang kaya dengan harta, miskin dalam pemberian. Itu namanya mental sapi, mental babi. Jadi kalau saudara masukkan uang di kantong kolektor, saudara ingat. Jadi pendeta Wami bilang, beta di mana mental sapi, pendeta Wami.
begitu. Jangan saudara punya kelebihan dilihat sebagai kerugian. Tuhan sudah memberikan kepada Anda banyak kelebihan. Pertama, umur, itu kelebihan. Saya pendeta seringkali datang ke rumah sakit melayani, aduh saya baru lihat artinya 1 detik itu pernafasan bagaimana. Kalau orang sudah dikasih alat apa saya nggak tahu namanya, respirator atau apa, lihat 1 menit, 1 tarikan nafas sangat berharga, sangat berharga. Lihat, selalu lihat. Makanya saya selalu bilang sama pendeta-pendeta, berhenti merokok. Kalau sudah punya pendeta merokok, kasih tahu Pak pendeta Pak Wali bilang berhenti merokok. Itu nafas mahal harganya. So isap salah kau buang asap keluar. Pak pendeta kan merokok. Tuh. Sering saya lihat berharga. Yang kedua, saudara lihat apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara, perhatian. Tuhan memperhatikan saudara, keluarga memperhatikan. Itu mahal harganya. Satu kali saya diteleponnya di rumah, Pak Wadi cepat datang kemari, ada anggota jemaat GPIB Balikpapan sedang masuk rumah sakit Pak, di rumah sakit Pertamina. Aduh Pak, sudah krisis Pak, kami tidak tahu gimana atasi. Saya meluncur dari Bintaro pergi ke rumah sakit Pertamina pusat di Kebayoran. Waktu saya naik lift, keluar di lift di lantai atas itu ada lift sudah lupa anak 5. Waktu saya keluar dari lift, saya punya bulu nyawa berdiri. Kenapa? Di gang itu sudah kedengaran saya bilang ini mudah-mudahan bukan orang, mudah-mudahan. Saya bilang, yang mana? Saya di pendeta. Cepat. Ya, bawa saya, makin lama itu suara makin keras. Aduh ini kamar saya pikir. Kayak apa nih saya punya jantung, kembang-kembang habis. Ini bagaimana orangnya? Begitu cuma kedengaran. Waktu saya masuk di dalam kamar, saya lihat satu bapak sedang terbalik, bataria. Anaknya urut di kaki kanan, anak satu di kaki kiri, dan ibu istrinya ini kepalanya digosok-gosok, tangannya digosok-gosok segala macam. Aduh papi, apa semua gitu. Begini. Saya sakit apa ini? Terus saya bilang sama suster, tolong bawa keluarganya keluar. Saya mau bicara sama. Keluar, ibunya keluar, anak-anaknya keluar. Kemudian saya bilang, siapa nggak takut coba lihat orang begitu saudara? Bunyinya aja udah takut, belum lihat betapa orangnya itu. Terus saya bilang gini, kenapa? Saya nggak pernah diperhatikan oleh istri dan anak-anak saya. Saya diperas tenaga saya mesti bekerja di perusahaan minyak. Lihat ini, kalau saya sakit begini, lihat baru mereka perhatikan. Oh begitu ya, jadi om berteriak-teriak menarik perhatian. Iya. Kalau begini kan pendeta lihat, saya diulus-ulus sama istri saya diurut-urut kaki kanan, kaki kiri, tangan semua. Begitu ya, iya. Ya sudah. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Apa yang harus saya buat? Teruskan Pak Pendeta. Kalau memberikan persembahan yang majlis jarakannya juga mesti lama, teratur. Ini ke belakang ya. Jangan begitu. Tidak usah sama-sama berlebihan, yang wajar-wajar saja.
Ini adalah pintu kesempatan yang Tuhan buka. Apa yang Tuhan buka ini, ibu bapak saudara-saudara, peganglah itu, kata Yesus. Saudara punya pengalaman rohani, saudara punya kelebihan, saudara punya kemauan menginjili, kemauan mengajar jemaat, pegang itu. Dan Yesus katakan, barang siapa menang. Artinya apa? Kita harus mempunyai spirit pemenang, semangat pemenang. Saya mendoakan atlet-atlet di Olimpiade 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya lupa, di Senayan, di hotel apa itu, Century. Saya dipanggil oleh pengurusnya, didoakan atlet panah, atlet macam-macam, lari, atlet berenang dan lain sebagainya. Dengarkan. Ini official manajernya mengatakan begini sama saya, Pak, tolong dipompa mereka punya spirit. Mereka sudah cukup latihan sesuai dengan mereka punya kapasitas. Dia panahan, dia berenang lah, dia atlet, dia macam-macam. Mereka sudah cukup berat latihan, tetapi mereka punya spirit harus dipompa. Nah, saya mau pompanya dengan pompa apa? Bukan dengan pompa angin, dengan pompa jiwa pemenang. Sebab orang Indonesia kalau pergi ke luar negeri, atlet-atlet Indonesia kadang-kadang sudah ciut lebih dulu melihat apa? Tinggi postur orang barat. Perenang barat tingginya begini, 1,95. Orang Indonesia kecil-kecil, ya udah tahu. Nanti atlet karatenya, ya atlet karate Indonesia tingginya seperti saya. Yang lewat itu orang-orang lihat Korea dari Cina tinggi-tinggi begini, udah ciut lebih dulu. Belum lagi atlet angkat besi. Indonesia punya atlet angkat besi luar biasa. Tapi kalau lihat atlet angkat besi Rusia, dari kepala talinga sampai itu lurus-lurus lihat. Sudah, ya ampun, kayak gini ya lawan kita. Lihat, sudah lihat, spiritnya udah kendor lebih dulu. Barang siapa bertelinga, dengar, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan roh. Saya pergi ke Manado berapa tahun lalu itu, 6 tahun lalu, tidak, lebih. Pertama kali saya ke Manado, orang-orang Manado bilang begini, bro, di Manado ini semua orang kasih bro. Selamat pagi Nenek, selamat pagi Tante. Tidak boleh bilang abang, saya tidak kenal abang. Om of Tante, tukang beca mesti bilang om. Saya dibawa ke Kawangkoan. Kawangkoan itu kalau dari Tokowan terus pergi ke atas, saya nggak tahu itu berapa kilo. Itu di sini terkenal dengan makan biako, bakpao. Biako memang sedap. Isi telur, sedap. Bawang babi, fresh. Sorong dengan kopi susu, sadap bukan main. Makan tutup mata. Saya masuk di kedai kopi sana, saya lihat ada satu om dulu, ya, pakai cabai, pakai topi. Selamat pagi om. Kita salah apa sih? Waktu saya pesan kopi dengan biarpong datang, om, mari makan om, biarpong sama kopi susu om dia. Waktu saya tambah biarpong lagi, bertambah waktu biarpong. Saya punya hati sudah ada. Waktu pergi bayar, saya tanya sama ses yang di tukang kasir. Saya kata betul. Kita sudah gerut-gerut berapa kali itu om, muka-muka tray, muka-muka dinding. Kenapa tante? Kenapa dia begitu sama saya? Apa benar-benar saya datang dari Jakarta? Bukan bro, itu om buta bohong. Ini dia udah lihat dan dia tuli. Jadi pagi om, dia buta dan bisa lihat, tapi mata terbuka. Lalu tanya kan? Seringkali orang begitu. Orang gereja kadang-kadang punya telinga tapi pura-pura dengar.
Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan. Sudah lihat apa bukan kitab ini? Jadi dengarkan apa yang dikatakan setiap hari Minggu dalam khotbah. Dengarkan apa yang diwajarkan kepada saudara. Dengarkan itu. Karena itu akan membangun saudara punya rohani. Saudara-saudara, mari kita dengarkan Nona Magani menyanyi solo. Harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat segala yang ku miliki. Ku dapat
jiwa penuh dengan cita-cita. Masa muda, masa sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan hati yang tak ujung padam, selalu bangga dalam hati. Masa muda, masa sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Masa muda, masa sungguh senang, jiwa dengan cita-cita, dengan hati yang tak ujung padam, selalu bangga dalam hati. senang, jiwa penuh cita-cita. Dengan api yang tak ujung padam, Masa muda sungguh senang, ku berikan pada serahkan untuk Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berikanlah kepada kami menghargai akan pintu yang telah Tuhan buka bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya mengatakan amin. Amin. Yang ketiga wanita saja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.